Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kembali lagi kita ke YouTube channel Hayatul Fikri, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita udah mengupas tuntas bagaimana trik dan strategi kita dalam menghafal Al-Quran. Dan pada pembahasan sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana menghafal dan bagaimana mempertahankan hafalan kita. Untuk kesempatan kali ini kita masih dibersamai sama Ustadz kondang kita, Ustadz Marfuni. Sebelum kita membahas, mari kita sapa dulu Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Ustaz, mengenai bagaimana trik dan strategi kita untuk mempertahankan hafalan kita. Ustaz, kita sama tahu bahwasanya dalam menghafal itu mungkin murah bagi kita. Apa yang Ustaz sampaikan kemarin dengan strategi yang Ustaz sampaikan kemarin rasanya memudahkan kita dalam menghafalnya. Jadi timbul pertanyaan Ustaz, ini yang paling gelisah Ustaz, mempertahankannya itu hafal hari ini, hari esok, minggu esoknya udah hilang. Nah pertanyaannya Ustaz, untuk pertama kali apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan hafalan kita itu dulu? Bagaimana pandangan Ustaz mengenai? Jadi memang salah satu untuk mempertahankan Al-Quran, setelah kita menghafal, lalu kita mempertahankan. Cara mempertahankannya memurojaah. Semakin banyak kita memurojaah Al-Quran, semakin kuat. Kalau kita merojaah itu seperti sama persis seperti sebuah pasangan. Oh, seperti pasangan ya Ustaz, mantap Suami istri lah. Ya. Salah satu. Jadi salah satu mempertahankan pasangan itu ialah berbanyak perhatian salah satu di antaranya. Kan? Apabila pasangan tersebut banyak perhatian, maka hubungan itu akan kokoh, akan kuat. Tapi apabila pasangan itu tidak ada perhatian, apalagi ada yang ketiga, yang itu ketiga akan ya, menghancurkan sebuah bangunan, perjodohan sebuah bangunan pasangan. Jadi kesimpulannya ialah pasangan itu akan kokoh bangunannya, akan kokoh cintanya apabila banyak perhatian satu sama lain. Apabila perhatian itu banyak meningkat, maka apapun masalah dalam sebuah hubungan itu akan bisa diselesaikan dengan sama-sama. Dia akan membantu kita baik itu dalam keadaan sulit maupun keadaan tidak. Kita kaitkan dengan Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Quran. Bahwasanya apabila Al-Quran itu diperhatikan, kita akan bisa mempertahankan. Bagaimana cara kita merojaahnya? Dengan memperbanyak perhatian kepada Al-Quran. Apabila kita banyak perhatian kepada Al-Quran, maka disitulah puncak daripada cinta kita kepada Allah. Justru sebaliknya, apabila kita kurang untuk memperhatikan Al-Quran, dia akan lari untuk selama-lamanya. Apalagi datang yang ketiga. Apabila hubungan itu datang ketiga, dia akan hancur. Justru sebaliknya, Al-Quran seperti itu juga. Apabila datang yang ketiga, maka Al-Quran itu akan hilang. Siapa yang ketiga itu? Ialah dosa maksiat. Apabila Al-Quran itu campurkan dengan maksiat, maka disitulah Al-Quran akan lari kepada.
Tetapi justru sebaliknya, apabila kita sering memurojaah Al-Quran, perhatian dengan Al-Quran, puncak dari atasnya ialah dia akan menemani kita dimanapun, kapanpun, situasi. Bukankah Al-Quran yang menemani kita saat kita di dalam kubur? Bukankah Al-Quran yang akan menemani kita saat kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Bukankah Al-Quran yang menemani kita saat kita di padang mahsyar? Bukankah Al-Quran yang menemani kita saat kita meniti jembatan Sirat? Bukankah Al-Quran juga yang akan menemani kita? Sebuah hadis mengatakan, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau baca ketika dunia. Saat kita baca Al-Quran, situlah puncak daripada surga. Maka dari itu, luangkan waktu kita bersama Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pasangan hidup kita. Itulah yang akan membantu kita untuk menempuh dunia. Salah satu di antaranya, ada juga cara-caranya. Gini Ustaz, sangat menarik apa yang saya sampaikan tadi mengenai bagaimana merojaah, memberikan perhatian. Ibaratnya kita memberikan perhatian kepada pasangan kita, maka rasa cinta itu akan timbul. Namun sangat menarik tadi Ustaz sampaikan bahwasanya jauhi orang yang ketiga. Ustaz mengatakan tadi bagaimana bahwasanya orang ketiga itu akan merusak hubungan Ustaz. Itu sangat menarik sekali Ustaz. Tadi ibaratnya kalau di dalam Al-Quran, mempertahankan Al-Quran, orang ketiganya itu adalah maksiat dan dosa yang kita buat. Nah pertanyaannya Ustaz, maksiat seperti apa itu Ustaz yang bisa merusak hafalan kita, yang bisa merusak bacaan Quran kita? Kan sama kita ketahui ada sebagian orang sekarang Ustaz menghafal Al-Quran tetapi dia juga ada dekat dengan seorang wanita. Itu contoh kecilnya. Apakah itu termasuk atau gimana tuh? Jadi salah satu yang ketiga, kata orang yang ketiga itu soalnya apapun maksiat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu akan mengurang hafalan kita. Contoh, mata digunakan untuk melihat Al-Quran, kita gunakan untuk melihat maksiat, maka dosa mata itulah yang akan menghapus daripada ayat-ayat Quran yang pernah lengket di dalam kita. Kaki kita gunakan untuk menuju ke masjid, untuk menuju kebaikan. Tapi apabila kita gunakan untuk menempuh jalan maksiat, menempuh hotel-hotel yang isinya perempuan-perempuan yang tidak layak kita pandang, itulah yang akan salah satu membuat hafalan kita akan hancur. Jadi apabila apapun maksiatnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu akan mengakibatkan dengan rusaknya hafalan. Nah, kok bisa? Tadi pertanyaan abang tadi, kok bisa ada yang pacaran, ada juga yang menghafal? Nah, kita bahas ini. Ini seru kayaknya nih. Jadi apabila seseorang itu pacaran, udah pacaran, tapi dia menghafal Al-Quran, cara Allah untuk menghapuskan Al-Quran di pikirannya satu, dengan perlahan-lahan. Pertama, cara Allah untuk menghapus Quran di kepalanya bukan bim salabim abrakanabra, tapi bertahap. Pertama yang Allah lakukan ialah kurangnya minatnya untuk membaca Al-Quran. Apabila dia campurkan dengan pacaran, maka minat dia untuk menghafal Al-Quran itu minus. Mulai berkurang. Biasanya dalam sehari itu 2 juz dia murajaah. Tapi apabila dia pacaran, berkuranglah. Mulai berkurang sedikit demi sedikit. Biasanya 2 juz, sekarang 1 juz. Dan sampai akhirnya minim sampai 1 ayat. Dan pada puncak terakhirnya Allah hilangkan dalam pikirnya Al-Quran. Itulah puncak daripada Allah cabut seluruh Al-Quran daripada. Jadi maksiat yang kita lakukan itu akan merusak hafalan. Situlah cara Allah untuk mencabut seluruh hafalan kepada orang yang berpacaran. Yang kedua caranya, dia menikmati pacaran itu.
apabila dia menikmati pacaran, disitulah Allah akan mencabut Al-Quran di dalam otaknya. Jadi perlahan-lahan Allah mencabut. Mungkin itu perlahan-lahan tapi pasti. tapi pasti. Iya, iya. Tadi kita sempat membahas mengenai apa? Cara kita merojaah. Iya, iya. Bahwasanya salah satu untuk mempertahankan hafalan kita adalah dengan merojaah. Apakah dengan merojaah saja sudah cukup untuk mempertahankan hafalan kita, Ustaz? Atau ada alternatif lain yang juga membantu untuk mempertahankan hafalan kita? Mungkin bisa dijawab, Ustaz? Mungkin salah satu untuk mempertahankan Al-Quran memang mudah, tapi ada alternatif setelah yang lain terlebih itu. Contoh merjaah, kita bahas satu-satu. Ketika kita merjaah untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mempertahankan Al-Quran, kita harus membuat jadwal yang konkret. Seperti pertemuan kita kemarin, bahwasanya untuk menghafal perlu jadwal-jadwalnya. Nah, begitu juga dengan murojaah, perlu jadwal-jadwal yang konsisten sehingga aktivitas kita terukur dengan baik. Bikinlah jadwal-jadwal yang tidak mengganggu aktivitas lain. Bikinlah jadwal yang bisa menumbuh semangat kita untuk bersama Allah. Yang kedua, murojaahlah dengan awal daripada hafalan. Misalkan murojaahlah mulai dari amma yatasaalun, lanjut lagi surat kedua, lanjut lagi kedua. Jadi bertahap, perlu proses. Jadi apabila kita satukan hari ko anaba, besok ganti puluh anak, jadi kurang konsisten. Itulah yang akan kurang membuatkan hafalan kita. Tapi apabila kita murojaah dari awal, nyambung, nah itulah yang membuat hafalan kita tuh perlahan-lahan untuk lancar. Apabila kita diuji seseorang, maka disitulah kita nampak gambarannya, langsung terbayang, oh ayat itu. Tapi apabila kita murojaah tuh lampau, sudah serat kok, langsung serat, itu yang akan membuat kita susah untuk berpikir. Tapi apabila kita murojaahnya berurutan 1, 2, 3, surat 1, surat 2, surat 3, surat 4 gitu kan. Nah, itulah yang akan membantu ingatan kita untuk murojaah. Terus selanjutnya ada juga metode menggunakan audio seperti yang kemarin. Bahwasanya audio itulah yang membantu kita selain murojaah. Misalnya kita sudah lagi susah, malas untuk murojaah, maka hidupkanlah audio itu. Maka dimanapun kapanpun kita bisa dengar, bisa pakai headset, bisa pakai pelayan dan sebagainya, sehingga Al-Quran itu selalu kita dengarkan, sehingga disitulah kita bisa juga mengoreksi hafalan kita yang rusak, yang kurang tajwidnya dan itu sebagainya. Selanjutnya gunakan tartil, di mana kita menggunakan tartil ini, kita menggunakan metode dengan menggunakan tajwid, hurufnya, fasahahnya dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, bikinlah catatan kesalahan. Maka apabila kita ada catatan kesalahan kita, maka disitulah kita akan memperbaiki. Nah, jadi apabila surat 1 ada kesalahan kita, maka disitulah kita harus langsung memperbaikinya. Nah, jadi apabila kita temui kesalahan kita, langsung kita perbaiki. Jangan ditunda-tunda lagi. Saat kita udah tunda-tunda, itulah yang akan melupakannya nanti kesalahan kita. Jadi itu yang selanjutnya. Terus yang terakhir ialah jangan lupa doa dan ikhtiar. Jadi saat kita merujaah itu perlu doa kepada Allah, perlu bantuan. Maka apabila kita mendapatkan bantuan dari Allah Sang Pencipta kita, disitulah kita akan merasakan nikmatnya merujaah bersama. Setelah kita berdoa, disitulah kita tawakal. Puncak daripada usaha kita ialah tawakal kepada Allah.
Mungkin itu Pak yang dapat kami coba-coba bahas tentang roja. Sungguh enak yang disampaikan Ustaz tadi. Subhanallah. Tapi ada satu kata yang sangat menarik apa yang Ustaz sampaikan tadi, Ustaz. Apa itu? Bahwasanya yang putus nyambung itu memang tidak enak, Ustaz. Putus nyambung. Nah, Ya putus nyambung. tidak akan dapat rasanya, Iya Ustaz. iya dapat rasa. Malah itu akan membuat Iya, iya. kekacauan hati Membuat yang kekacauan mendalam. hati. Iya Nah, iya itulah, iya. Ustaz. Iya. Apapun baik dari segi Al-Quran dan segi lainnya memang harus konsisten, tidak boleh putus Iya nyambung, iya Ustaz. putus nyambung. Iya. Baik, itulah bincang manis kita bersama Ustadz Marfoni. Bahwasanya tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita mempertahankan hafalan kita. Hal yang terpenting dalam mempertahankan hafalan yaitunya dengan membuat schedule kita, membuat jadwal kita, konsisten kita dalam merajaah. Itu yang paling inti. Yang kedua tadi juga disampaikan jauhi orang ketiga. Nah, itu kita harus menjauhi orang ketiga. Apa itu orang ketiga dalam menghafal Al-Quran? Yaitunya adalah maksiat. Selanjutnya jangan kita putus nyambung ya, Ustaz. Iya. Kita harus selalu berurut dan bertahan. Biar lambat pasti. Pasti. Demikianlah pembahasan kita. Mari sama-sama kita bangun bangsa kita dengan anak yang cinta Al-Quran, dengan pemuda yang perhatian kepada Al-Quran, dan dengan anak-anak serta suami dan istri yang selalu bersama Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.